Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum mengawali hari ini, saya ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan buat pagi hari ini, Bapa. Eh, Biarlah hari ini Tuhan, biar anak-anak-Mu bisa menjalankan kehidupan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, aktivitas anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, Saudara. Perikopnya ialah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, saudara, ini menarik dan perlu kita perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Saudara kasih Tuhan, ini perkataan Yesus. Matius 5 ayat 13 sampai 16 merupakan kalimat yang bagi kita orang percaya, kalau saudara sudah kenal Yesus dari saudara masih muda atau saudara masih sekolah minggu, tentunya tidak asing kata garam dunia dan terang dunia, saudara. Tuhan Yesus memakai analogi garam dan terang untuk menjelaskan kepada uh, orang banyak, murid-muridnya, saudara. Dia memberikan perumpamaan, saudara, tentang garam dan terang, dan di kitab Injil hanya dicatat di kitab Matius, saudara. Bagaimana ditulis, Tuhan katakan bahwa ada dua elemen yang Tuhan katakan, yaitu garam dan yang satu tentang terang, saudara. Dan kita lihat garam dan terang itu tidak dipisah, saudara. Dikatakan kamu adalah garam atau terang tidak, atau kamu adalah terang atau garam tidak, tetapi dijelaskan kamu adalah garam dan terang. Jadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kamu menjadi garam, kamu harus menjadi terang. Kalau kamu menjadi terang, kamu harus menjadi garam, saudara. Dan kalau dilihat yang kurang baiknya, saudara, dikatakan kalau garam itu tidak menjadi tawar, saudara. Tidak ada gunanya, saudara. Demikian pula kalau terang. Kalau cahaya itu ditaruh di bawah kantan, cahaya itu tidak ada artinya, saudara. Dimulai dengan kata bagaimana ketika, saudara, hidup kita, yang pertama kita lihat, garam itu berfungsi untuk memberi dampak. Ya, jelas ya. Garam itu uh, berbicara bagaimana kehidupan kita itu berdampak, ya, buat dunia ini, saudara. Dan Tuhan katakan apa, saudara? Kalau hidup kita, ya kan, tidak berdampak, itu agak nggak enak, saudara. Kita tidak ada gunanya lagi, saudara, di dunia ini, saudara. Itu bahasa saya yang mungkin agak nggak enak ya. Tetapi kalau kita lihat, saudara, tiba-tiba saudara punya garam, tapi garam itu tawar, saudara. Belum pernah sih saya juga menemukan garam yang tawar, tapi perumpamaan yang menarik. Kalau saudara dapat garam, tapi garam itu tawar, buat apa gitu loh. Dan firman Tuhan katakan kalau kita nggak berdampak, buat apa gitu, saudara. Terus saudara, dikatakan terang, ya kan. Kalau cahaya itu engkau taruh di tempat di bawah gantan,
cahaya itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita harus ngerti bahwa anak Tuhan harus di posisi yang tepat. Ya, saya katakan kita harus ditempatkan di posisi yang tepat. Kita sebagai orang percaya jangan salah tempat, supaya kita bisa menjadi terang. Saudara dikasih Tuhan, kalau mau berdampak, ya mungkin saudara butuh proses, saudara. Tidak langsung kita bisa berdampak. Memang Tuhan katakan kita akan berdampak untuk dunia ini, tetapi saudara, banyak mungkin saudara dimulai dari kita berdampak dulu untuk orang di sekitar kita. Tapi ketika kita sebagai orang percaya, kita hidup di dalam Tuhan, lama-lama kapasitas rohani kita akan diperbesar oleh Tuhan. Kita mulai berdampak buat kota ini. Dan saatnya nanti saudara, kita akan berdampak buat dunia ini. Dan ketika anak Tuhan menjadi terang dunia, saudara, terang itu berbicara sesuatu yang kelihatan. Tetapi kalau garam itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dampaknya dirasakan. Kalau ketika kita menjadi anak yang di dalam terang, Tuhan juga katakan engkau adalah anak-anak terang. Engkau harus ada di posisi yang sesuai yang Tuhan mau. Saya katakan, bukan posisi yang kita inginkan sendiri, saudara. Jangan-jangan ketika kita memposisi di tempat yang keinginan kita sendiri, kita di posisi di bawah kantan. Yang terang itu tidak bisa muncul. Tetapi izinkan saudara ditempatkan di tempat yang Tuhan mau, sehingga terang itu bisa bercahaya. Saudara, kita harus nurut, kita sama-sama menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu punya pola pikir sendiri, ya kan? Kita punya pengertian sendiri, bersadar pada pengertian kita sendiri. Tetapi izinkan, saudara, ketika kita menjadi terang dunia, izinkan Tuhan yang apa? Yang menempatkan saudara. Entah di atas gunung, kita nggak tahu. Entah dimanapun Tuhan akan tempatkan. Tapi kalau Tuhan yang menempatkan, tanpa usaha manusia, terang itu akan bercahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya terang, cahaya api, saudara, tidak usah dia memperlihatkan diri, otomatis dia akan kelihatan, otomatis akan bercahaya sendiri, saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menyala. Demikian pula ketika kita jadi terang, kita tidak perlu memperlihatkan kalau kita orang baik, atau tidak perlu dengan kekuatan kita menunjukkan bahwa kita orang yang luar biasa. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita ada di posisi yang tepat, yang Tuhan mau, tiba-tiba terang itu bercahaya. Dan itu bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Roh Kudus. Dan puji nama Tuhan, biarlah dua kata terang dan garam ini menjadi kehidupan dalam hidup kita sama-sama, saudara. Dimanapun kita berada, kita akan menggarami dunia ini dan menerangi. Saya berdoa firman Tuhan ini melekat, ya, dalam hidup saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang akan diberkati lewat hidup saudara. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa buat anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini. Dua kata Tuhan, terang dan garam, biarlah itu menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan orang percaya, Bapa, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan lewat anak-anak-Mu, Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja, yang sekolah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya, amin.